Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahmawati Syafi'i dengan NIM 2109476 dari Prodi Pendidikan Masyarakat tahun 2021 kelas 2A. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Daris Hadianto, MPD, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Metode Pembelajaran Sepanjang Hayat untuk Meningkatkan Kualitas Masyarakat Belajar. Pada presentasi kali ini akan dikaji yaitu pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Yang pertama ada pendahuluan. Selama ini, kualitas pendidikan di Indonesia belum mampu memecahkan masalah secara maksimal terkait pendidikan. Karena pada dasarnya pendidikan di Indonesia mengikuti perubahan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan itu sendiri memiliki kedudukan yang strategis untuk mengembangkan sumber daya manusia, dimulai dari pendekatan, tujuan, dan pembangunan secara optimalis untuk membentuk karakteristik setiap individu dalam aktivitasnya, dimulai dari pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apa urgensi masyarakat belajar? Yang kedua, faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya kualitas masyarakat belajar? Dan yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan kualitas masyarakat belajar? Adapun tujuan penelitian. Penelitian ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat dengan menggunakan metode pembelajaran sepanjang hayat untuk menemukan ada tidaknya perkembangan antara metode pembelajaran sepanjang hayat dengan konsep pendidikan masyarakat dalam memiliki untuk meningkatkan kualitas masyarakat belajar. Yang kedua ada metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kuantitatif, di mana metode ini berkorelasional dan menjelaskan hubungan antara dua variabel atau lebih, dan menggunakan desain korelasional dengan instrumen penelitian kuesional dan pengkajian program pengembangan masyarakat untuk memperoleh data yang diinginkan. Prosedur yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan data dan mencari referensi dari daftar pusaka. Yang ketiga ada hasil pembahasan. Hasil pengkajian program pengembangan masyarakat melalui proses kuesional dari pengalaman masyarakat dalam hal pendidikan yang berbeda dengan kualitas pendidikan di Indonesia. Bisa dilihat dari data survei pendidikan terakhir pada masyarakat yang berada di desa Cibural Dago Atas yang berpendidikan terakhir pada pengkajian tersebut hanyalah sekolah menengah pertama atau SMP yang presentasinya adalah 94,4%.
Lalu prestasi sekolah menengah atas hanya 44,4% dan persentase lulusan sarjana hanya 12,5%. Dan rata-rata pekerjaan dan rata-rata bisa dilihat di sini rata-rata pekerjaan pada masyarakat tersebut paling banyak persentase pada ibu rumah tangga, yaitu sebesar 33%. Lalu disusul oleh pegawai dan pedagang sebesar 22%. Lalu sisanya ada tidak bekerja atau pengangguran sebesar 15%. Dalam hal ini, suatu cara untuk menggali suatu proses besar dalam kelompok masyarakat berarti secara sistematis untuk meningkatkan kompetensi kinerja mereka dalam pekerjaannya. Adapun faktor-faktor rendahnya kualitas masyarakat belajar. Suatu pendidikan pada jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal dari unsur-unsur penyebab rendahnya mutu sumber daya manusia dari kebijakan pada paradigma pendidikan yang mendasari keseluruhan dari sistem pendidikan masalah yang berkaitan dengan aspek implementasi pada jalur pendidikan lainnya. Ada 6 faktor rendahnya kualitas masyarakat belajar. Yang pertama, kebijakan pendidikan yang belum cukup dipandang sebagai dasar pendidikan yang komprehensif. Yang kedua, ada biaya sekolah yang mahal. Lalu yang ketiga, ada rendahnya prestasi pada peserta didik. Lalu yang keempat, ada kurangnya kesadaran penting pendidikan pada masyarakat. Yang kelima, kurangnya sarana pendidikan jalur informal bagi masyarakat. Dan rendahnya kesejahteraan tenaga pendidikan dan kependidikan. Ada beberapa pendekatan dalam meningkatkan kualitas masyarakat belajar. Pendekatan pendidikan sepanjang hayat tersebut merupakan kebijakan untuk membangun kewarganegaraan, koherensi sosial, keteragaman budaya, dan menemukan kebutuhan pribadi. Adapun pendekatan pendidikan secara ilmiah. Yang pertama itu ada analisis. Analisis ini yaitu unsur-unsur yang lebih kecil pandangan dari sudut ilmu seperti sosiologi, psikologi, politik, antropologi, dan lain sebagainya. Lalu step yang kedua ada deskriptif, di mana unsur-unsur ini lebih ke kepribadian yang menjadi objek. Lalu yang ketiga ada empiris, di mana prinsip empiris ini prinsip pendekatan berdasarkan peristiwa yang terjadi. Lalu step yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi di mana mengevaluasi dalam hal sudut pandang ilmu yang berbeda.
dan memiliki perspektifnya masing-masing. Dapat disimpulkan dari penelitian yang saya ambil, yaitu bahwa metode pembelajaran sepanjang hayat dengan konsep pendidikan masyarakat sangat berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas masyarakat belajar, dan keuntungan tersebut dapat di mana masyarakat belajar bisa mendapatkan belajar mandiri, termasuk kualitas pendidikan informal dan informal, non-formal, dan formal untuk meningkatkan kualitas belajar yang lebih maju lagi. Mungkin cukup sekian pembahasan dari presentasi saya. Ada kurangnya mohon dimaafkan. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.